datang ini. Ada Pak Rory dari Jakarta ini. Wah. Ya, selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Ibu Bapak Ibu. Margareta. Ya, senang ketemu lagi kita ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua sehat Pak? Amin. Puji Tuhan. Selamat datang ibu-ibu tim PKK Kabupaten Kota yang hadir pada saat ini. Dan juga ibu-ibu Dharma Wanita ya, juga yang ada. Ya, hari ini materi kita itu akan sangat bermanfaat bagi semua orang. Karena dari data yang kita jumpai, saudara, bahwa yang tercatat dengan kondisi di lapangan itu lebih banyak yang di lapangan. Karena ternyata masih banyak juga yang tidak melaporkan diri bahwa dia terkena COVID, tapi dia sudah isolasi mandiri. Nah, semoga pada hari ini kita punya materi akan memberkati, terutama kami sangat senang buat ibu-ibu tim PKK, karena itu yang menjadi ujung tombak di kabupaten kota, supaya gerakan isolasi mandiri boleh dilaksanakan dengan baik ya, dilaksanakan dengan protokol kesehatan, sehingga pada sore hari ini diharapkan kita itu tahu kapan saat kita akan dirawat di rumah sakit dan di rumah bagaimana, kira-kira seperti itu. Oke, silakan dulu kepada Pak Sutrisno memberikan sedikit teknisnya. Silakan Pak Sutrisno. Baik, terima kasih Ibu Margaret. Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika nanti acara kita sudah mulai, maka saya akan mute-kan semua peserta, dan peserta memang akan dibatasi untuk open mic supaya tidak ada suara-suara yang selain pembicara sehingga tidak mengganggu pertemuan kita, kecuali bagi Bapak Ibu yang menjadi co-host itu akan bisa open mic sendiri dan bisa menutup. Harapannya adalah ketika nanti ada pembicara atau setelah berbicara, pastikan untuk mematikan mic sehingga tidak akan terjadi kebocoran suara. Mengenai video, apakah peserta akan tetap diizinkan open video atau akan kita close, Bu? Karena kalau kita open video ada kelemahannya, membuat bandwidth-nya cukup berat, sehingga peserta yang dari tempat-tempat jaringan internet yang lemah nanti bisa keluar masuk. Mungkin Bu Margaret bisa putuskan dulu apakah kita open video atau tidak. Kalau audio kita pastikan untuk di mute ya. Oke, terima kasih. Oke, sorry Bu, saya boleh open lagi Bu. Oke. Yang atas nama Margaret dimatikan aja Pak, supaya nggak roaming. Baik. Karena saya buka dulu. Sudah mati sebenarnya yang Margaret. Dikecilkan aja yang atas nama Bu Margaret volume. Oke. Jangan sampai dengar volume juga. Oke. Baik, mulai dari sekarang saya mute all dan hanya co-host yang akan bisa open. Yang mau berbicara co-host silahkan open mic. Ya, silahkan open mic dulu Ibu Margaret. Baik, terima kasih Pak Tris untuk bimbingannya. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kita sepakat supaya mic-nya akan di-mute dan juga videonya akan kita close supaya jaringan kita bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam seminar nanti silahkan interaksi kita di kolom chat. Kalau ada pertanyaan, boleh di kolom chat. Nanti Pak Trisno dan Pak Surip akan bantu untuk merekap pertanyaannya. Oke. Ya. Kita masih ada waktu 2 menit lagi. Mungkin Pak
Pak Surit bisa share musik saja selama 2 menit, silakan. Oh, nggak ada pula audio di laptop saya. Sudah saya kosongkan audio. Jadi nggak ada audio. Mohon maaf. Oh, berarti sepertinya sudah bisa ya, 1 menit kok ya. Iya, mulai saja. Iya, silakan. Saya pikir mulai saja lah. Iya. Bagaimana Pak Edi, kita mulai aja? Silakan Bu, bisa dimulai. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Edi. Ya Bu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Shalom. Salam sejahtera, salam sehat, salam sumut berdampak. Terima kasih buat kehadiran Bapak Pendeta Roni Mandang selaku Ketua PGLI Indonesia, Bapak Daniel Edi Tradipno, Ketua PGLI Wilayah Sumut, teman-teman pengurus di PGLI Sumut dan juga panitia, serta tidak lupa ibu-ibu yang luar biasa hebat, ibu-ibu TMPKK dari kabupaten kota, provinsi, ibu-ibu Dharma Wanita juga. Ya, pada saat ini kita akan diberkati dan saya percaya materi kita isolasi mandiri ini ada tidaknya itu akan menolong kita untuk mempersiapkan diri dan keluarga dan bagaimana kita akan menolong orang lain. Kami juga menyambut dan terima kasih buat narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Esra F. Sembiring. Beliau adalah juga seorang kepala puskesmas di Kabupaten Langkat. Juga nanti di dalam tim tanya jawab ada Ibu Dr. Josephine, Bapak Dr. Bakara yang akan memberikan jawaban bagi kita. Nah, apalagi nanti Pak Esra juga adalah seorang penyintas COVID. Jadi ini jadi satu hal yang sangat menolong kita untuk ketika menjawab pertanyaan. Baik, kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Pendeta Roni Mandang selaku Ketua PGLI Indonesia. Kami sambut dengan sukacita. Silakan Pak Roni. Baik, terima kasih Ibu dan Ibu Bapak sekalian. Yang pertama-tama kita bersyukur untuk kemurahan dari Tuhan sehingga acara ini dapat terlaksana, dan secara khusus kepada Dr. Esra F. Sembiring sebagai narasumber, juga Ibu Nawal Edi Rahmayadi yang berkenan memberikan sambutan, kepada Pendeta Margaret Hulu, kepada Pak Edi Daniel Prayitno, rekan-rekan, kawan-kawan sepelayanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dan juga saya melihat ada tim PKK yang begitu luar biasa dari layar Zoom di Jakarta di tempat ini. Salam sejahtera buat kita sekalian. Recording in progress. Ibu Bapak sekalian, bahwa sebuah program yang kali ini diusung sebenarnya bukan hal yang baru, karena dari sejak bulan Maret tahun lalu 2020 bangsa kita bahkan 112 negara di dunia sama-sama mengalami pandemi coronavirus 19. Angka 19 menunjukkan bahwa itulah awal muasal dari corona ini muncul di Wuhan. Sekarang sudah tahun 2021.
Bangsa kita hari ini terus berjuang, pemerintah, dokter, tenaga kesehatan, para relawan, Satgas Covid, tokoh-tokoh agama, bahkan tim PKK dari berbagai kota dan kabupaten juga terlibat untuk bersama-sama kita menghadapi atau memerangi coronavirus 19 ini segera selesai di negeri ini. Itu doa dan harapan kita. Nah, berkaitan dengan adanya tema bagaimana kita hari ini bisa berbagi kasih kepada sesama, sebenarnya gereja-gereja dimanapun dan denominasi apapun memiliki pelayanan yang disebut dengan diakonia, yaitu berbagi kepada mereka yang membutuhkan, para janda, yatim piatu, mereka yang berkekurangan. Itu tugas yang penting dari gereja apapun. Tetapi khusus untuk kita kali ini secara serentak di seluruh Indonesia, kita coba sekali lagi membangun kesadaran secara bersama-sama agar kita memperdulikan sesama kita tanpa harus melihat latar belakang suku, latar belakang agama, bahkan latar belakang status sosial. Tujuannya adalah untuk bersama-sama ketika kita sedang menghadapi kesulitan, kita semua merasakan kesulitan. Ketika kita merasa ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita tidak bisa tertawa, tetapi kita kemudian mengambil bagian untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dan cara kita membantu sudah tentu dengan sebuah pedoman. Yang pertama, kita tidak membawa nama kita, tidak membawa bendera-bendera kita, apalagi agama kita. Yang kita bawa adalah kasih kepada sesama yang perlu kita perhatikan, yang berada di berbagai tingkat dan level masyarakat yang majemuk ini. Kita tentu saja mungkin banyak orang berkata, apa yang kita bisa buat? Seberapa besar yang kita buat? Saya percaya Ibu Bapak sekalian, Ketua Panitia, Pendeta Margaret Hulu, dan kawan-kawan sekalian sudah melakukan ini dari sejak tahun lalu. Tetapi mengapa ini menjadi sebuah momentum? Karena di tahun 2021 PGLI memang berusia 50 tahun. Jadi ini sebuah gerakan yang kita ambil di tengah-tengah jubileum HUT ke-50 PGLI. Ada 3 hal yang ingin kita capai. Yang pertama adalah kita peduli terhadap situasi keprihatinan bangsa kita. Peduli di sini tidak hanya duduk diam dan berdoa di tempat kita, tapi kita keluar dan kemudian kita berbagi dari apapun yang kita punya kepada saudara-saudara kita yang berbeda-beda itu. Yang kedua, kita mengambil bagian tanggung jawab sebagai warga negara dan sebagai saudara sebangsa. Sehingga pada waktu kita turun, kita membantu berkorban, kita tidak berhitung, kita juga tidak minta dipuja, dipuji, tetapi ini bagian dari sebuah kesatuan bangsa yang besar Indonesia, bahwa kita ingin bangsa kita lepas dari berbagai situasi yang sekarang kita sebut tidak hanya berdampak kepada masalah kesehatan tubuh, tetapi juga di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan, sekolah, ibadah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Ibu Ketua, bahwa kita sekarang melakukan hal ini dengan sebuah tujuan untuk menunjukkan adanya kebersamaan, bahwa yang memiliki memberikan kepada yang tidak memiliki, tetapi ini bukan sebagai sebuah kebanggaan. Sekali lagi bukan sebagai sebuah kebanggaan, tapi panggilan bersama, terutama di tahun 2021 secara khusus, kita sedang mempersiapkan diri memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 bagi bangsa yang kita cintai ini. Mari kita kuat bersama, mari kita bahu-membahu, mari kita saling memperhatikan tanpa harus membawa nama, merek, dan latar belakang kita, sehingga masalah yang sedang kita hadapi secara khusus berterima kasih kepada Dr. Esra F. Sembiring yang hari ini akan menjelaskan tentang pedoman isolasi mandiri yang saya kira kita sudah sering dengar tapi selintas-selintas saja.
Hari ini kita akan dengar lebih lugas lagi, lebih jelas lagi, dan bisa bertanya di dalamnya. Demikian dari saya, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Tuhan memberkati kegiatan kita pada saat ini. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Roni Mandang yang sudah memberikan sambutan bagi kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan yang disampaikan oleh Ibu Nawal Edi Rahmayadi selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. Kami persilakan dengan hormat. Pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua PGLII Indonesia Bapak Pendeta Roni Mandang beserta jajarannya, Ketua PGLII Wilayah Sumatera Utara, Bapak Pendeta Edi Prajitno beserta jajarannya, Ketua PGLII daerah di Kabupaten Kota se-Sumatera Utara, semua pelayan Injil, Gembala Sidang, pimpinan Yayasan Kristen yang hadir saat ini, Ketua Tim Penggerak PKK se-Sumatera Utara dan Kabupaten Kota, Persatuan Dharma Wanita se-Sumatera Utara dan Kabupaten Kota, para undangan lainnya yang tidak kami sebut satu persatu, juga tidak terlupakan untuk semua panitia PGLII Peduli COVID-19 tahun 2021, Ketua Ibu Pendeta Margaret Hulu. Saudara-saudara seprovinsi Sumatera Utara, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri seminar PGLII Peduli COVID-19 sebagai rangkaian perayaan HUT PGLII ke-50 pada bulan Juli 2021 yang lalu. Saudara-saudaraku yang saya sayangi, saat ini seluruh dunia sedang mengalami pandemik virus COVID-19 yang memberi dampak luar biasa dalam semua bidang kehidupan kita. Hal yang sama juga menimpa Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara, yang pada saat ini sedang dalam fase puncaknya kasus tertinggi baik secara angka positif, angka penularan yang tinggi yang ditunjukkan dengan angka penderita yang isolasi mandiri maupun kematian akibat COVID-19 ini. Sumatera Utara adalah provinsi yang memiliki masyarakat yang majemuk, banyak suku bangsa, agama, kepercayaan, dan kebudayaan. Organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan yang bila bersinergi, bekerja sama, dan memberi hati, dapat bergerak bersama untuk menolong mereka yang terpapar COVID-19. Menolong mereka yang sedang isolasi mandiri ataupun yang harus dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, ataupun mencegah supaya jangan lagi bertambah kasus paparan, dan akhirnya diharapkan dan kita berdoa agar berhentinya pandemik ini. Semakin banyak yang berjuang bersama menanggulangi masalah akibat pandemi COVID-19 ini, maka tentunya akan semakin cepatlah teratasi atau setidaknya mengurangi dampaknya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Saudara-saudaraku yang saya sayangi, saya sangat berterima kasih untuk adanya program PGLII Peduli COVID-19 di Sumatera Utara. Karena setiap hal yang saudara perbuat dengan hati yang baik dan tulus untuk menolong, pastilah diridhoi dan membawa hasil yang baik bagi kita di Sumatera Utara. Sebagai penutup sambutan dan arahan pada hari ini, saya berharap dan mengajak semua para pimpinan gereja, pimpinan yayasan Kristen, pimpinan organisasi masyarakat, organisasi wanita, dan semua elemen masyarakat dapat mendukung kegiatan ini. Adanya seminar kesehatan yang digelar hari ini juga kiranya akan berdampak bagi kita untuk kita semakin sadar bahwa COVID-19 itu nyata, harus ditanggulangi, harus dihadapi bersama dan sesegera mungkin. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat Ibu
Edi yang boleh menyampaikan sambutannya dan arahannya bagi kita semua, dan kiranya harapan beliau untuk kita semua bolehlah terlaksana supaya hasil dari kegiatan ini bisa kita praktekkan bagi kita sendiri, bagi keluarga, dan juga kita bisa menolong orang. Baik, untuk menyingkat waktu, kami sambut kehadiran Bapak Dr. Esra Sembiring untuk menyampaikan sesi materi pada hari ini dengan tema isolasi, pedoman isolasi mandiri. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh memberikan pertanyaan seputar isolasi mandiri di kolom chat. Nanti selesai paparan, kita akan ada kolom tanya jawab. Terima kasih. Silakan, Pak Dokter. Dengar, Bu. Selamat sore, salam sejahtera kita semua sekalian. Salam sehat, Sumatera berdampak. Yang saya hormati, Ibu Ketua PKK Nawal Edi Rahmayadi, Bapak Roni Mondang, Ketua PGLI se-Indonesia, Ibu tim PKK Kabupaten Kota, Ibu tim PKK Kabupaten Provinsi, dan semua dan Ketua PGLI Kabupaten Kota. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan pada hari ini yang membawakan tema bagaimana kita panduan untuk isolasi mandiri. Jadi syarat itu isolasi mandiri. Yang pertama itu tidak bergejala. Kemudian yang kedua gejala ringan. Yang ketiga lingkungan rumah atau kamar memiliki ventilasi yang baik. Sebentar Pak Esra, biar di-share screen dulu oleh Pak Sutripto. Ya. Ya, terima kasih Pak Surip. Kita lanjut ya, Bu. Syarat untuk isolasi mandiri, yang pertama itu tidak bergejala atau yang dikenal dengan asimptomatik. Yang kedua, gejala ringan. Yang ketiga, lingkungan rumah atau kamar memiliki ventilasi yang baik. Lanjut. Kenali gejala COVID-19, itu tanpa gejala, frekuensi napasnya 12-20 kali per menit, saturasi oksigen di atas atau sama dengan 95%. Dengan gejala ringan seperti sakit kepala, sakit tenggorok, pilek, demam, batuk, pada umumnya kalau pada batuk COVID-19 itu batuk kering, fatigue atau kelelahan ringan, anoreksia, tidak selera makan, kehilangan indera penciuman atau anosmia, kehilangan indera pengecapan, mialgia dan nyeri tulang, mual muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitis, itu ditandai dengan mata merah ya, radang atau iritasi mata, kemerahan pada kulit, perubahan warna pada jari kaki, frekuensi napas 12-20 kali per menit, saturasi oksigennya di atas 95%. Jadi untuk isolasi mandiri, apa saja yang diperlukan untuk disediakan di rumah? Itu pertama termometer. Kita harus
mengukur suhu tubuh kita. Ya, nanti ada tabelnya pagi, Next Pak, siang. Pak Tris. Pak Ustaz. Alat yang diperlukan itu termometer ya. Kita ukur suhu kita pagi, siang, sama malam. Kemudian oximeternya untuk mengukur saturasi oksigen. Lanjut, protokol isoman. Pertama itu tetap di rumah, tidak boleh kemana-mana. Jadi ada satu kamar dalam satu rumah yang disediakan untuk yang terkonfirmasi COVID-19. Yang kedua, pasiennya tetap memakai masker. Kemudian jaga jarak minimal itu 1 meter. Cuci tangan. Dan kemudian menerapkan etika batu. Lanjut. Protokol isolasi mandiri ini dapat dilihat ya, periksa suhu tubuh ya pagi dan sore. Kemudian periksa saturasi oksigen dan periksi nadi. Itu pada alat ini tersedia ya, oximeter namanya, itu bisa kita lihat saturasi oksigen dan juga nadi, periksi nadi kita. Kemudian pantau laju nafas. Kemudian kita memakan makanan yang bergizi. Lanjut. Kegiatan harian yang dapat dilakukan, pertama itu kita buka jendela matahari untuk cahaya bisa masuk, matahari masuk dan sirkulasi udara. Yang kedua, berjemur matahari 10-15 menit antara jam 10 jam 10. Kemudian ketiga, rutin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, olahraga rutin 3-5 kali seminggu, minimal itu 30 menit. Kelima, makanan bergizi berseimbang 3 kali sehari secara terpisah dengan keluarga. Kegiatan harian, lanjut. Kegiatan harian, pisahkan cucian kotor dengan pakaian kotor keluarga lainnya. Yang kedua, bersihkan kamar setiap hari. Gunakan alat pelindung diri, minimal masker. Yang ketiga, cuci alat makan sendiri setelah selesai digunakan. Keempat, periksa suhu tubuh dan saturasi oksigen setiap pagi dan malam. Yang kelima, tidur di kamar pribadi yang terpisah dengan anggota keluarga lain. Lanjut. Sini terapi untuk yang isolasi mandiri di rumah. Vitamin C, ya, vitamin D, zinc, dan terapi yang sesuai dengan anjuran dokter. Hubungi pelayanan kesehatan terdekat untuk bimbingan pemantauan mandiri. Lama rawatan tanpa gejala 10 hari isolasi sejak terkonfirmasi positif. Dengan gejala ringan 10 hari isolasi sejak timbul gejala, minimal 3 hari bebas gejala. Yang menjadi harus kita waspada, tanda klinis pneumonia. Adapun tanda klinis pneumonia itu dapat dilihat ada demam, ada batuk, sesak nafas, ya, nafas cepat, ditambah satu dari frekuensinya, frekuensi nafasnya itu lebih dari 30 kali per menit. Tanda-tanda distress pernapasan berat atau ditandai dengan saturasi oksigennya, SpO2-nya di bawah 93% pada udara ruangan. Lanjut. Mencuci tangan menghentikan penyebaran kuman. Lindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit. Sini dapat dilihat cara cuci tangan ya. Ini sudah kita tahu semuanya. Basahi tangan dengan air dan sabun, gosok kedua telapak tangan, kemudian punggung tangan,
area sela jari, gerakan mencuci tangan, gosok area jari memutar, dan gosok memutar ujung-ujung jari tangan. Lanjut, ketika batuk bersin. Kalau kita batuk, sebaiknya tutup mulut dan hidung dengan tisu. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Lanjut, disinfeksi ruangan. Pastikan rutin membersihkan area rumah yang sering sentuh, seperti gagang pintu, keran, toilet, wastafel, saklar, meja, dan kursi. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan campuran air dan sabun, deterjen, atau cairan desinfektan khusus. Lanjut, ini yang merupakan catatan harian yang perlu ditulis, yaitu dari Senin sampai Sabtu, gejala, ya, misalnya ada batuk, sesak, dan sebagainya, ditulis Senin sampai 10 hari isolasi mandiri. Suhunya ditulis, kemudian saturasi oksigen, progresi nadi, laju nafas, dan keluhan lain. Lanjut. Ini yang kita ambil dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Jadi itulah pemaparan singkat dari saya tentang pedoman isolasi mandiri. Nanti diperdalam waktu tanya jawab. Jadi kepada Ibu Margaret, demikian paparan singkat dari saya tentang pedoman isolasi mandiri. Dan ini ada sini Dokter Josephine, Dokter Bakara, dan juga teman sejawat yang lainnya, maupun Dokter Jeremia dari Kemenhunkam yang bisa bertanggung jawab, yang merupakan praktisi Satgas COVID. Baik, terima kasih Pak Esra. Nah, mungkin sebelum tanya jawab, ada yang ditambahkan oleh Dr. Jere dalam prakteknya. Ada Dr. Jere tadi Pak Esra? Ya, silakan Dr. Jere. Ya, saya open mic. Oke. Atau Dr. Josephine. Oh ya, silakan Dr. Jeremia. Selamat sore, shalom buat kita semua. Yang saya hormatin Ketua PGRI Pusat hingga wilayah beserta jajarannya. Dan yang saya hormatin juga Ibu Edi Ramayadi beserta jajarannya dan seluruh partisipan yang berbahagia. Saya ucapkan salam sejahtera dan salam sehat. Jadi di sini mungkin saya bakal lebih sharing pengalaman tentang penanganan COVID itu, apa sebenarnya COVID itu, dan apa sering masalah yang terjadi di masa-masa pandemi ini. Jadi sebelumnya saya juga bertugas di Rumah Sakit Rujukan Utama Sumatera Utara, yaitu Mata Friska, yang langsung dipimpin oleh Bapak Edi Ramayadi. Saya di sana hampir 10 bulan, dan saya keluar dari situ karena mengikuti kegiatan dari instansi saya, Kemenkumham. Jadi di sini saya menekankan bahwa COVID itu emang nyata, saudara-saudara sekalian. COVID itu sebenarnya tidak perlu kita takutin, tapi wajib waspada. Karena sebenarnya juga obat COVID itu sampai saat ini belum ditemukan. Jadi obat COVID yang sebenarnya itu adalah antibodi kita sendiri. Jadi musuh besar kita saat ini untuk menangani
COVID ini sebenarnya bukan COVID itu saja, tapi karena hoax-hoax yang beredar. Itu yang membuat kami tenaga kesehatan sering kewalahan. Kewalahan dalam arti banyak masyarakat yang bilang nggak usah ke rumah sakit, hanya makin parah, dan obat-obatan itu hanya membuat semuanya makin beresiko. Itu sebenarnya pemikiran yang sangat-sangat disayangkan. Gitu. Jadi ada juga sejawat kita yang baru-baru ini diekspos sekali, katanya adalah karena interaksi obat. Jadi itu sangat melukai hati kami yang sudah menjadi relawan sejak awal COVID berada di Indonesia. Karena sejatinya kami melihat itu langsung, banyak orang yang meninggal dunia, bahkan teman-teman kami sendiri juga menjadi korban. Jadi itu sangat menyayat hati. Tidak ada satupun dokter itu yang menurut saya ya, sifatnya itu untuk membuat pasiennya meninggal dunia, itu tidak ada. Itu harus dihapus dari pemikiran kita, saudara-saudara sekalian. Karena bagaimanapun, seperti yang dijelaskan, yang diekspos di publik belakangan ini, katanya ya obat-obat di rumah sakit itu malah memperparah. Dan itu semua salah ya. Jangan terpaku atas itu. Mungkin itu hanya mencari sensasi atau memang ada sedikit gangguan di kejiwaan dari si dokter tersebut. Jadi saya mohon hoax-hoax seperti itu jangan langsung dicerna, diserapin, perlahan-lahan tanya bagian ataupun teman-teman yang memang bertugas ataupun tenaga kesehatan yang mengerti akan hal itu, tanya benar-benar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya berharap dan saya juga terus mengingatkan kepada pasien-pasien maupun masyarakat untuk tetap menjalankan prokes. COVID ini sudah sangat membuat negara kita tidak teratur. Nah, sejatinya kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti anjuran pemerintah. Karena pemerintah sudah habis-habisan. Karena saya tahu sendiri bagaimana khususnya ya Provinsi Sumatera Utara itu sangat mendukung kami tenaga kesehatan untuk memberantas COVID-19. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Edi Ramayadi yang juga memperhatikan kami tenaga kesehatan sewaktu saya masih bekerja di Rumah Sakit Mata Friska. Jadi untuk teman-teman sekalian, ingat bahwa COVID ini sekarang sudah bermutasi. Yang terakhir ya, yang mungkin saya langsung masih rawat, itu masih yang varian Delta, yang mungkin gejalanya itu lebih gampang menular daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena Alpha, Beta, Gamma itu menularnya juga cepat. Cuman biasanya kalau satu rumahnya kena, satu orang di dalam rumahnya kena, belum tentu satu rumahnya juga terinfeksi. Tapi kalau yang varian Delta ini gampang sekali. Jadi saya dapat menerima pasien, istrinya kena, suaminya kena, anaknya kena, satu rumahnya semua. Jadi transmisinya lebih kencang yang varian terbaru Delta yang ditemukan di India. Nah, kemudian gejalanya juga ya, hampir sama semua gejala pneumonia yang ada. Seperti batuk, sesak nafas, cuman dari beberapa pasien yang saya lihat untuk varian Delta ini cenderung lebih demam di 3 hari pertama, kemudian timbul batuk dan sesak, dan terakhir anosmia, kehilangan penciuman. Dan kemudian jika antibodinya kuat dan terapinya memadai, maka bisa dapat pulih. Dan kalau misalnya ada gejala atau seperti sudah ada batuk dan sesak, jangan tetap lakukan isolasi mandiri di rumah. Karena sudah banyak sekali kasus yang melakukan isolasi mandiri itu bahkan bisa sampai meninggal dunia. Di praktek saya sendiri aja jalak beberapa rumah karena mendengar hoaks dari
dari orang-orang yang mungkin nggak bertanggung jawab di saat dia meninggal. Tapi dia dengar itu, dia serap, jadi dia nggak mau berobat. Dan akhirnya meninggal dunia di rumahnya, di kamarnya. Begitu. Jadi itu sebenarnya yang kita sesalkan, kenapa bangsa kita bisa diadu dengan hoaks-hoaks dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sementara pemerintah sudah mati-matian. Apalagi kami tenaga medis yang dalam arti berjuang hingga mengancam jiwa kami. Jadi saya berterima kasih bagi saudara-saudari sekalian yang saat ini masih patuh terhadap prokes. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan untuk masa-masa pandemi seperti ini. Kita hanya bisa bersabar, berdoa, dan mengikuti anjuran dari pemerintah. Jadi menurut saya, jika untuk isolasi mandiri ya, intinya kalau misalnya tidak ada gejala, ya puji Tuhan, tapi tetap harus minum vitamin. Karena sejatinya vitamin itu adalah yang memperkuat antibodi kita. Jadi ibaratnya antibodi itu seperti seorang manusia ya. Kalau kita kasih dia vitamin C, dia jadi pakai helm. Kemudian kasih vitamin D, dia pakai baju jubah gitu. Ibaratnya kita memperkuat antibodi. Kita kasih zinc, dia menjadi naik motor gitu. Jadi pokoknya antibodi itu kita perlengkapi dan kita persenjatai. Itulah fungsi vitamin sebagai immunobooster. Kemudian untuk sesak nafas dan batuk itu kalau bisa jangan isolasi sendiri di rumah, tapi sebentar ya. Datangin fasilitas kesehatan yang ada. Langsung ke puskesmas ataupun langsung telepon ke nomor telepon darurat yang telah disediakan setiap provinsi pasti ada untuk berhubungan langsung ke Satgas ataupun ke puskesmas terdekat. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus memberikan energi positif terhadap teman kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita. Jadi jangan merasa bilang nggak usah, ngapain ke situ. Itu namanya kita ibaratnya hanya menunggu perburukan gitu. Jadi sejatinya COVID ini bisa banget kita lawan ketika kita tidak terlambat. Dan saya rasa tenaga medis kesehatan Indonesia sudah sangat berpengalaman untuk menghadapi ini. Yang susahnya adalah ketika lonjakan rasio tenaga medis dan pasien itu tidak sebanding. Itu yang sering terjadi, kekalahan kita dalam mengobatin atau melakukan tata laksana terhadap pasien. Jadi kalau bagi saya pribadi, mungkin kapasitas saya di sini berbicara hanya share pengalaman, bukan share tentang mendalami apa itu COVID ya, dan obat-obatannya. Nanti kalau misalnya memang ada yang membutuhkan, saya akan kasih nomor telepon saya, kita bisa sharing bersama gitu. Jadi saya bisa bantu, saya juga bakal berdiskusi dengan ahli paru, ahli penyakit dalam, dan saya terus update tentang pengetahuan ini, karena sejatinya ini adalah panggilan jiwa bagi saya. Jadi dalam arti teman-teman atau saudara-saudari sekalian, jangan pernah takut, tapi jangan juga sepele. Kalau dari saya sih seperti itu. Jika nanti ada pertanyaan boleh dibantu, bisa saya coba jawab. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Dr. Jere. Di sini sudah ada pertanyaan. Tapi mungkin kami beri kesempatan mungkin sebentar kepada Dr. Josephine atau Dr. Bakara sharing penata laksanaan penyakit COVID ini pasien di rumahnya. Silakan Ibu Dr. Josephine. Mungkin ada hal yang belum disampaikan Dr. Jere dan Dr. Esra melengkapi. Terima kasih Ibu Pendeta Margaret Hulu. Yang kami hormati Bapak Ketua PGLII, yang kami hormati Ibu Gubernur kami yang selalu setia
Luar biasa Ibu. Ya, kami salut. Semua kegiatan kami disupport oleh Gubernur. Terima kasih. Sementara moderator, saya tidak memberikan masukan apapun, hanya mengundang supaya kita yang ada di sini bisa memberikan pandangan kepada masyarakat sekitar kita agar mensupport apa yang dianjurkan oleh pemerintah sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi kita ini. Itu yang saya harapkan karena banyak yang belum mengetahui dengan jelas. Sehingga dengan adanya seminar ini, mereka akan mendapat informasi baru untuk ke depan. Sehingga kita sukses menghalau pandemi wabah COVID-19. Jadi nanti kita bahas dalam seri Tanya Jawab. Terima kasih, Ibu Moderator. Terima kasih, Ibu Dr. Josephine. Nah, kita masuk di dalam sesi Tanya Jawab. Ini sudah ada pertanyaan, yaitu yang pertama, apa pendapat dokter mengenai terapi menghirup uap dari masakan rempah-rempah? Yang kedua, bagaimana dengan penggunaan tabung oksigen di rumah? Silakan kepada Dr. Estra atau Dr. Jerry. Terima kasih Bu, mungkin saya akan menjawab terhadap penggunaan tabung oksigen. Ya, ini sangat bagus ya, karena sejatinya memang isolasi mandiri yang tepat itu kalau kita memiliki tabung oksigen di rumah. Jadi SpO2 atau saturasi tidak bisa dibiarkan berlama-lama di bawah dari nilai normal, karena ketika itu turun banyak dari komponen paru itu yang bakalan rusak. Jadi ketika gejala minim tapi saturasi turun, itu pun termasuk hal yang patut diwaspadai. Itu yang sering kita sebut dengan happy hypoxia. Jadi saturasi ngedrop nih, tapi gejala kok fine-fine aja, nggak ada apa-apa, tapi saturasi drop 93. Nah, itu bisa dilakukan terapi oksigen sendiri di rumah dan dipantau dengan dokter-dokter kepercayaan Anda. Jadi misalnya ada teman-teman yang dokter, pasti mereka bisa saya yakin untuk memantau itu. Jadi caranya gampang aja. Untuk saat ini yang sederhana ya, jika terjadi desaturasi misalnya di 93, 94 gitu, itu jangan dibiarkan. Itu seperti saya bilang di awal, bahkan itu dapat mempengaruhi kesehatan paru ke depannya. Jadi kalau sudah terjadi penurunan kayak gitu, pakai aja oksigennya dengan nasal kanul, dimulai dari 2 liter. Terpasang oximeter di jari, kemudian nilai apakah terdapat peningkatan. Jika 2 liter tidak ada, coba naikkan ke 3 atau 4. Pantau lagi apakah terdapat peningkatan. Kalau misalnya naik ke 95, 96, bahkan 97, oke, stop. Berarti di situ adalah nilai oksigenasi untuk saat ini. Jadi biarkan aja. Jadi tetap pakai oksigen, biarpun lagi nonton TV, lagi main handphone atau baca buku, tetap pakai terapi oksigen tersebut. Kemudian, jika terjadi desaturasi, sering-sering lakukan prone position ataupun dalam arti telungkup, terapi telungkup. Minimal 3 kali sehari selama 15 menit. Jadi telungkup saja, kemudian taruh bantal untuk menopang kepala. Jadi seperti orang seperti tidur, seperti telungkup biasa aja 15 menit, kemudian balik lagi terlentang. Nah begitu. Dengan oksigen terpasang juga boleh. Jadi itu adalah terapi prone position yang disarankan, sangat-sangat disarankan, karena ketika kita telungkup itu sirkulasi oksigen lebih baik. Jadi saya sarankan untuk lakukan 2 hal itu. Kalau memang ada desaturasi tapi gejalanya sangat tidak ada ya atau minim, bisa dicoba terapi oksigen dulu sendiri di rumah. Coba dari 4 liter
Kemudian, nah jika masalahnya jadi 4 liter tidak menunjukkan hal apa-apa gitu, tetap aja loh kok saturasinya gini, coba naikkan lagi ke 6. Nah, kalau dinaikkan lagi ke 6 atau ke 7 liter, barunya naiknya dikit ya. Nah, itu saya rasa harus segera ke rumah sakit untuk konsultasi lebih lanjut. Karena berarti butuh oksigenasi yang tinggi. Berarti ada something, ada kesalahan di paru-paru. Bisa aja tidak terdeteksi oleh tubuh atau terjadi miskomunikasi antara tubuh dan penghantarnya. Jadi saya rasa harus ke rumah sakit untuk cek, seperti cek darah, dan yang paling penting adalah cek fototoraks. Jadi biar tahu sedini mungkin apakah memang ada something di paru-paru begitu. Jadi sebelum berat sudah ketahuan gitu loh. Karena biasanya kalau dia masih ringan saja tidak kelihatan ya, tidak terekspresikan oleh tubuh. Tapi nanti ketika berat baru kita tiba-tiba drop, kemudian sesak berat tiba-tiba. Makanya di situ yang sering terjadi kehilangan nyawa ya, karena keterlambatan terdeteksi. Jadi COVID ini sangat progresif. Bisa di hari pertama, kedua, ketiga dia dapat tersenyum, di hari ketiga, keempat sudah di ICU. Itu sering kali ditemukan. Jadi ada baiknya juga seperti yang dijelaskan Dr. Esra tadi, kalau memang mau isolasi mandiri di rumah, harus punya saturasi oksigen minimal, oximeter namanya. Itu harus punya minimal. Dan jika ada desaturasi, minimal punya tabung sendiri di rumah. Tapi kalau tabung itu di angka 7-8 liter nggak ada efek, langsung ke rumah sakit. Karena itu sudah pasti hypoxia. Dan hypoxia itu yang sering menyebabkan keterlambatan penanganan. Karena sejatinya COVID itu sifatnya progresif. Sangat cepat. Dan satu lagi sifat COVID, ketika dia ada dalam tubuh, dia tidak mau merusak tubuh itu sendiri. Jadi biasanya orang-orang yang ada komorbidnya jadi lebih makin agresif juga. Jadi ketika dia COVID-19 terkonfirmasi, ditambah DM, nah DM itu bakalan naik. Nah itu sifatnya, sifat si virus ini, dia mengaktifkan teman-temannya. Dan dia juga ada beberapa pendapat ahli, seperti teori virus dasar juga, bahwa virus ini dapat self-limited disease, jadi dapat mati di hari ke-10 gitu. Tapi jangan salah, ketika dia mati, dia telah sukses mengaktifkan teman-teman yang lain dalam tubuh. Jadi sejatinya setiap manusia itu memiliki banyak kuman dalam tubuhnya, tapi kuman itu dorman, tidak bisa ngapa-ngapain karena antibodi kita kuat. Nah, si COVID inilah sebagai provokator membuat yang lainnya itu pada bergejolak. Makanya kalau COVID-19 itu sudah negatif pun, orangnya masih sesak. Karena pneumonia-nya masih ada. Bisa aja bukan pneumonia viral lagi, tapi pneumonia bakterial. Jadi mereka mengaktifkan semuanya. Dan ada juga kasus bahwa pasien dengan konfirmasi 19 terkonfirmasi, malah terdapat diagnosa tambahannya itu TB paru. Itu tadi. Jadi perlu diingat bahwa kuasa Tuhan itu sebenarnya sangat hebat ya, menciptakan antibodi dalam tubuh. Jadi sebenarnya kita manusia itu sudah pasti ada kuman TB di dalam tubuh kita. Itu sudah pasti. Karena kita tuh kan kena debu dan kena apa, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika kita imunodefisiensi turun, kuman TB itu berkembang. Nah, itulah akan jadi diagnosa tambahan. Jadi sejatinya COVID-19 yang tambah komorbid dan penanganan tepat serta cepat, ya saya yakin dapat tertangani. Jadi jangan takut, jadi harus waspada mulai saat ini. Kalau sudah terdapat hasil positif PCR maupun antigennya reaktif ya, langsung, wah, aku harus perhatikan diri dalam arti observasi gejala, harus tahu, oh nggak ada demam, nggak ada begini, oh saturasi dulu gitu, langsung
pola pikirnya kayak gitu. Jadi ya itu saja dari saya. Terima kasih Dr. Jere. Kemudian ada pertanyaan tadi tentang menghirup uap dari masakan rempah-rempah. Bagaimana? Saya coba menjawab ya, Pendeta Margaret. Ya. Mengenai terapi uap rempah-rempah pernah saya praktekkan waktu saya dulu mengalami gejala meriang-meriang. Ternyata itu tidak berdampak pada saya sendiri, sehingga 3 hari setelah saya melakukan uap itu, saya terkonfirmasi COVID-19. Jadi seperti yang itu belum ada kebenarannya dan belum ada penelitiannya bisa membunuh virus seperti yang banyak disampaikan di media sosial, dan juga seperti minyak kayu putih, ya, eukaliptus dapat mempercepat hilangnya virus corona. Itu belum ada penelitiannya, Bu Pendeta. Jadi seperti apa yang ditulis oleh pedoman tadi, itulah yang kita ikuti. Vitamin aja beserta daya antibodi kita yang harus kuat. Jadi ini kalau untuk isolasi mandiri di rumah, seperti ini alatnya. Inilah yang harus kita sediakan. Ini bisa dibeli di apotek ataupun di Shopee, ya, di Tokopedia. Saya rasa itu tentang terapi uap tadi yang rempah-rempah. Izin menambahkan, Ibu. Ya. Jadi saya menambahkan buat Ibu Bapak sekalian, terapi uap panas itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Yang pertama, karena tidak ada literaturnya. Bahkan jika uap panas itu terus-terus kita hirup, itu dapat mengiritasi saluran nafas sebenarnya. Jadi bagi saya sendiri itu sebenarnya tidak direkomendasikan, ya. Tapi kalau memang untuk fisioterapi tujuannya untuk orang-orang anosmia, masih dalam perdebatan sih, tapi masih dalam hal ini masih kita bisa terima kalau tujuannya fisioterapi. Tapi kalau untuk membunuh virus itu tidak benar. Malah kalau sering-sering banget gitu loh dengan uap panas, makin panas makin bagus gitu, biar virusnya mati, itu salah. Itu malah mengiritasi saluran nafas. Itu yang pertama. Itu kan hoax yang beredar seperti yang saya bilang di awal. Ditambah lagi susu Beer Brand katanya. Jadi sampai borong ya, Pak? Iya, sampai borong, sampai juragan Beer Brand jadi beli mobil baru ya. Itu kan sebenarnya tidak ada literatur yang sangat mendukung soal itu. Karena kalau kita lihat ingredients ataupun komponen yang terkandung dalam Beer Brand itu sendiri, bahkan ya lebih banyak lemaknya padahal. Gitu. Jadi jangan terlalu gampang terserap hoax sampai lari-lari tubruk-tubrukan di Alfamart gara-gara Beer Brand itu. Jangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Jere dan Dr. Esra. Pertanyaan berikut adalah, apakah orang yang sudah terpapar COVID-19 kalau sudah sembuh dia bisa tertular lagi? Nah, kemudian ada kasus, ada keponakan ibu ini hari Senin yang lalu dia vaksin yang kedua. Waktu mau vaksin ada gatal tenggorokan karena amandel. Namun tetap diizinkan vaksin di Polonia. Hari Selasa kemarin demam, hari Rabu rapid test positif, swab PCR positif, badan demam, batuk, hilang penciuman. Apa yang harus dilakukan dan obatnya apa yang harus diminum? Ya, dua ini dulu. Apakah kalau pasien sudah kena COVID bisa kena lagi? Bisa, sama dengan flu kan? Ada 2-3 kali kena. Karena dia petugas di lapangan. Silakan Ibu Dokter mungkin.
Iya, terima kasih Ibu Moderator. Sebenarnya virus COVID ini sudah ada dari dulu dan merupakan penyebab penyakit dari radang tenggorok. Ya, jadi hampir mirip seperti influenza. Jadi sama dengan kita, kalau sering-sering minum es atau tidur terlambat kan kena flu juga, hampir sama. Jadi berarti kalau daya tahan badan kita tidak kuat, kita bisa kemungkinan untuk kena kembali, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, yang penting dijaga imun, iman, dan semangat. Hati yang gembira adalah obat. Itulah yang membuat kita menjadi terhindar dari segala wabah. Kemudian saya coba menjawab itu bawang putih ya. Bawang putih itu kalau dikeprek, dimakan itu bisa menyebabkan iritasi dari lidah dan tenggorokan. Dan ada satu efek dari bawang putih itu, dia menurut banyak cerita, ya, itu bagus untuk menurunkan kolesterol. Bagus menurunkan kolesterol. Tapi yang diturunkannya semua kolesterol. Justru kolesterol baik juga ikut turun. Jadi, kalau tidak memang kita mengerti sekali atau mencoba-coba, lebih bagus kita kembali ke obat medis, tanya yang berkompeten. Ya kan Ibu, Bapak? Sekian yang bisa saya kasih masukan. Mohon tanggapan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita menjawab yang kasus tadi, yaitu dia mau vaksin yang kedua, sudah vaksin yang kedua, rupanya ada radang tenggorok, tapi tetap divaksin. Akhirnya dia dites positif. Apa obat dan bagaimana perawatannya? Silakan, siapa yang ini? Pak Jerry mungkin, Bapak Esra. Untuk pertanyaan yang bisa nggak terinfeksi lagi setelah sudah positif pertama kali sembuh, jawabannya bisa. Karena untuk reinfeksi beberapa kali juga bisa, cuman gejalanya sudah pasti minim. Karena tubuh antibodi kita sudah mengenal. Kalau yang infeksi pertama kan tubuh kita masih kenalan. Jadi di saat tubuh antibodi kita kenalan, nah di situ si virus COVID itu mulai kemana-mana, memperbanyak diri, kemudian merusak bagian-bagian yang diserangnya. Sembari antibodi kita kenalan, wah ternyata itu musuh. Nah, makanya untuk reinfeksi dia udah tahu, itu musuh, langsung dia siap siaga antibodi kita. Makanya orang yang gejalanya yang berikutnya itu biasanya lebih minim. Begitu. Kemudian yang selanjutnya tadi pertanyaannya ada kasus, Pak. Jadi waktu dia vaksin yang kedua sebenarnya ada gatal-gatal itu tadi. Oke. Jadi kalau untuk radang ya tergantung juga, kita harus observasi gejalanya. Kalau memang radangnya sudah baik, tidak lagi nyeri banget ataupun tidak ada demam, itu boleh-boleh saja divaksin. Tapi kalau demamnya lagi bergejolak, jangan vaksin. Kemudian dibilang ada juga simpang siur bahwa menyebutkan saya habis vaksin positif gitu. Itu udah saya perdebatkan dan saya diskusikan kepada ahli-ahli juga, konsulen juga, bahwa bukan karena vaksin yang menyebabkan dia positif. Bisa saja di saat dia vaksin itu dia sudah tertular gitu. Jadi berketepatan dengan jadwal dia vaksin. Kayak gitu. Jadi bukan karena vaksin itu yang menyebabkan dia positif dan terkonfirmasi COVID, tapi bisa saja di saat dia sebelum vaksin dia sudah terinfeksi tapi tidak tahu. Satu, yang kedua bisa aja di saat vaksin itu dia karena berkerumun ataupun dekat dengan yang lain, orang-orang lain, orang asing lain, bisa aja kena di situ. Jadi untuk saat ini simpulan yang kami diskusikan seperti itu. Mungkin ada literatur yang
mendukung lain waktu bisa kita diskusikan lagi. Tapi untuk saat ini vaksin tidak menyebabkan orang terkonfirmasi COVID, tapi bisa saja di saat dia mau memulai vaksin ataupun di saat jadwal dia vaksin, dia sebenarnya sudah positif tapi dia tidak sadar. Jadi berketepatan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana COVID itu, jika COVID itu tidak ada obat, bagaimana tim medis bisa menolong yang sakit dan bagaimana dia memperparah orang yang punya komorbid. Komorbid itu ada penyakit penyerta ya. Silakan. Jadi sebenarnya ibu-ibu bapak, masalah utama yang kita temukan pada kasus konfirmasi COVID dengan gejala sedang hingga berat itu adalah masalah respiratory distress atau sesak nafas. Jadi itu sebenarnya di rumah sakit yang kita perangin. Jadi kita tidak ada di rumah sakit itu, wah tujuan utama adalah membunuh si virus, tidak, tapi menyelamatkan jiwa tersebut, meminimalisasi keluhan yang ada dan mencegah perburukan gitu. Karena memang sejatinya seperti yang saya bilang dari awal, tidak ada terapi khusus untuk COVID-19, tapi kita mencoba menahan serangan dari si virus tersebut, kemudian meringankan keluhan-keluhan yang ada dan mempertahankan fungsi organ yang ada. Jadi komorbid. Nah, kalau dibilang bagaimana cara virus itu membuat komorbid itu semakin berat atau penyakit bawaan semakin berat, ya itu sifat dari virus itu sendiri setelah pengalaman yang saya jalankan. Jadi si virus COVID-19 tersebut sering ditemukan, misalnya pasiennya ada DM, wah DM-nya naik, tidak bisa terapi oral, padahal si pasiennya itu minum obat oral itu, obat makan itu teratur ya, tapi bisa naiknya bisa sampai 500, 400 gitu. Makanya kalau pasien konfirmasi COVID yang sudah gejalanya sedang dan berat, itu kalau dia ada DM, nggak ada lagi cerita pakai terapi minum obat, itu langsung insulin. Karena kita cepat-cepat, kita harus cepat menguasai dan menurunin kadar gula darahnya sebelum si COVID itu menyerang kemana-mana. Jadi sejatinya kan kalau DM itu memperburuk keadaan ya, apapun diperburuknya, organ aja bisa dirusaknya. Jadi ketika dia konfirmasi COVID, kemudian ada DM-nya melonjak, nah di situ kita sebagai medis di rumah sakit tidak ada cerita lagi pakai terapi oral, itu udah langsung main insulin, disuntik supaya cepat mengejar target. Jadi jangan membiarkan DM-nya itu merusak banyak organ, jadi multiviral organ. Jadi itu yang kita cegah, gitu. Jadi satu lagi yang sering juga mengalami peningkatan itu adalah koagulasi ya. Jadi makanya sering orang yang sesak itu dicek yang namanya pemeriksaan di dimer. Gitu. Jadi orang yang positif COVID itu pasti di dimernya naik kalau dia sesak. Karena apa? Pertukaran oksigen dan CO2 di dalam parunya terganggu karena kepadatan ataupun koagulasi darah. Nah, itu yang kita terapi, itu juga harus disuntik segera. Jadi pokoknya di rumah sakit itu bukan tujuannya adalah memberi obat COVID, tidak. Tapi mengurangi perburukan, menjaga kestabilan organ-organ lain, dan itu observasi keluhan yang ada dan mengatasinya. Jadi nggak ada lagi di pikiran kita itu bahwa di rumah sakit akan diberikan obat COVID, tidak. Jadi antibodi kita sendiri yang dianugerahkan oleh Tuhan yang adalah obat dan terapi
khusus untuk COVID itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Jere. Ada pertanyaan begini. Bila seseorang itu berulang kali positif, apakah dia harus isolasi mandiri tetap 14 hari? Kemudian, apa yang harus kita minum untuk mencegah atau menjaga supaya kita nggak COVID dan ketika kita isolasi mandiri? Apa vitamin atau obat yang wajib? Berarti kita dengar tadi ya, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, bahwa yang isoman itu adalah yang tanpa gejala dan yang ringan. Nah, itu syaratnya. Tanpa gejala, ringan, dan rumah tempat dia mau isolasi mandiri itu harus ventilasinya benar. Ada kamar mandi sendiri, tidak gabung dengan yang lain. Itu syarat utama isolasi mandiri. Oke, pertanyaan yang kedua itu tadi, silakan Dr. Esra. Apakah setelah berulang kali mungkin dia tanpa gejala, isolasi mandirinya tetap kan? Iya. Belum. Ya, jadi pada pasien pada Bapak Ibu yang sudah kedua kali, biasanya gejalanya lebih ringan daripada yang awal. Jadi soalnya kita harus memperkuat antibodi kita. Dengan tadi sudah dibilang olahraga teratur ya, minimal 30 menit per hari. Kemudian vitamin tadi ya, vitamin D, ya, vitamin C, vitamin E, zinc, ya. Jadi itu untuk menaikkan semuanya itu vitamin untuk menaikkan imun. Boleh juga tambahan seperti yang lainnya, seperti madu, ya Bu, dan propolis demikian. Nah, apakah harus tetap isolasi mandirinya 14 hari gitu tadi pertanyaannya dokter? Ya. Dia sudah berulang positif, terus apakah setiap kali dia positif itu tetap 14 hari? Isolasi mandiri tujuannya adalah untuk mencegah penularan pada yang lainnya. Jadi jika kita sudah terkonfirmasi COVID-19, kita berusaha untuk tidak mobilisasi ya, membatasi diri untuk keluar rumah kalau tidak penting. Jadi isolasi mandiri itu tetap kita laksanakan seperti yang tadi sekarang ini adalah 10 hari, tidak lagi 14 hari. 10 hari setelah terkonfirmasi positif, itu saja Bu. Oke, jadi tetap 14 hari ya Pak Dokter ya, 10 hari lah minimal ya. Iya. Ya, karena memang itu kenapa saudara, itu adalah masa inkubasinya virus itu, di dalam masa itu. Jadi kenapa kita harus isolasi supaya kita tidak menularkan bagi orang lain. Nah, kemudian tadi vitamin tadi sudah dijawab, vitamin yang harus ada, vitamin D, vitamin E, zinc, madu ya. Kemudian kalau saudara propoelik ya, itu bagus sekali juga untuk kesehatan. Nah, kemudian tadi pertanyaan tadi ibu yang mengatakan dia kena positif setelah vaksin itu masih bertanya obatnya tadi Pak yang harus diminum vitamin apa? Tadi belum dijawab. Jadi terdiri ya. Untuk obat ya. Untuk obat sih tetap ya kita lakukan pemberian multivitamin. Dia vaksin kedua langsung kena dia. Tetap kita lakukan ya
pemberian multivitamin seperti vitamin C, D, zinc, E juga bisa, ataupun seperti ekstrak dari herbal yang saat ini seperti echinacea atau astaxanthin, itu juga bagus banget untuk orang-orang yang terkonfirmasi COVID. Kemudian lihat gejalanya, kalau memang dia ada batuk, flu, bisa diberi obat batuk seperti Amroxol ataupun N-acetylcysteine. Nah, ini satu yang perlu saya informasikan, bahwa N-acetylcysteine merupakan bagi saya ya, dan juga pengalaman saya, itu merupakan obat utama untuk COVID. Jadi kalau dicari di Google, pasti itu adalah mukolitik ataupun pengencer dahak. Tapi dia punya efek lain ataupun punya fungsi lain, yaitu sebagai antioksidan paru. Jadi untuk mencegah cytokine storm atau badai sitokin. Makanya kita tahu kan orang-orang COVID itu yang udah sesek nih tuh, pasti parunya putih, itulah badai sitokin namanya. Itu yang bakal menyebabkan orang itu distres pernafasan, gagal nafas hingga meninggal dunia. Jadi itu N-acetylcysteine dikonsumsi saja 2 kali 200 mg cukup untuk tambahan dari isolasi mandiri. Karena sejatinya bukan hanya orang yang batuk saja boleh dikasih itu, tapi itu dapat memperkuat paru sebagai antioksidan paru, mencegah badai sitokin atau cytokine storm. Kemudian jika dia batuk dan flu tadi juga, batuknya juga intensitasnya tinggi, boleh diberi antibiotik sebagai profilaksis. Contohnya seperti azithromycin 500 mg 1 kali 1 selama 5 hari. Bisa juga golongan cephalosporin, cefixim, boleh. Ataupun ceftidoren vivoxil, boleh saja. Dan juga baru-baru ini perkumpulan paru menganjurkan memakai levofloxacin 2 kali 500 selama 5 hari juga boleh. Nanti mungkin Ibu kalau mau lebih dalam bisa tanyakan ke dokter kepercayaan, atau bisa juga hubungi saya via WA. Nanti kita bisa diskusi sama-sama, saya tahu apa gejalanya, nanti jika saya kurang kompeten, nanti akan saya tanyakan ke ahli yang bersangkutan. Jadi kita akan share dan sebagai pelayanan. Baik, gimana Pak Dokter yang ivermectin itu Pak, ditanya juga. Wah, itu menjadi pro kontra itu. Ivermectin ya, itu kalau saya pribadi dan juga teman-teman saya seperti sejawat penyakit dalam dan paru belum merekomendasikan, karena WHO sendiri saja belum merekomendasikan. Jadi ivermectin itu sejatinya adalah obat cacing ya, dan mulai booming ketika varian Delta di India. Saya juga belum bisa menjawab, tapi untuk saat ini tidak ada literatur yang mendukung soal ivermectin. Jadi yang saya sayangkan, banyak sekarang apotek menjual itu untuk paketan obat COVID. Nah, pasti tanya gunanya apa sih? Mereka juga nggak tahu jawabnya apa. Jadi sejatinya ivermectin itu adalah obat cacing, dan baru booming ketika di varian Delta di India ya, pemberian ivermectin itu. Tapi WHO saja belum merekomendasikan. Jadi untuk bagi saya, karena tidak ada literatur, saya tidak menganjurkan. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan ini. Ketika sudah isolasi 14 hari, dan memang dia mungkin tanpa gejala atau gejala ringan, apakah harus ronsen paru, harus PCR lagi, atau sudah bisa beraktivitas dan keluar rumah? Nah, untuk PCR ulang atau swab antigen ulang, ketika sudah mencapai masa isolasi yang cukup dan tidak ada gejala, saya rasa nggak perlu. Tapi kan kadang kertas itu diperlukan untuk masuk kerja, untuk masuk sekolah, dan banyak hal. Jadi ya tergantung kebutuhan. Tapi kalau memang nggak perlu, saya rasa nggak perlu. Karena sejatinya
Ada juga dulu mengatakan city value, cycle threshold, dipakai sebagai acuan pasien ini berat, sedang, ringan. Sebenarnya itu tidak ada pengaruh lagi. Intinya sekarang bahwa pasien COVID itu tergantung gejala. Tidak ada berdasarkan CT apa gitu, nggak ada lagi. Jadi kalau untuk fototoraks, jika ada batuk dan ada sesak, mudah lelah, wajib fototoraks. Karena sejatinya tim medis lebih enak untuk mendiagnosa pasti itu dari fototoraks ataupun CT scan toraks daripada hasil dari PCR. Jadi untuk memperkuat seberapa luas pneumonianya, saya rasa fototoraks dan CT scan toraks adalah pilihan yang paling baik untuk saat ini. Jadi kalau memang ada batuk ataupun flu hingga sesak nafas atau demam yang tak kunjung turun, gak ada salahnya untuk fototoraks. Ya, terima kasih Pak Dokter. Kemudian ada yang bertanya begini, apa dampak vaksin terhadap penularan COVID dan apa keuntungan bagi orang yang telah divaksin jika orang tersebut terpapar COVID-19? Dampak vaksin terhadap penularan COVID. Mungkin herd immunity itu ya. Iya, herd immunity. Terciri aja. Oke. Tadi pertanyaan yang kedua apa tadi? Apa keuntungan bagi orang yang telah divaksin jika orang tersebut terpapar COVID-19? Jadi vaksin itu orang divaksin. Terus dengan adanya penularan ini peranannya apa? Makanya kenapa kita harus divaksin? Itulah kira-kiranya. Vaksin adalah cara pencegahan mutlak yang sudah ditetapkan oleh dunia bahkan, dan makanya pemerintah kita menggalakkan banget soal vaksin. Nah, soal pasti banyak juga hoax yang beredar tentang pemilihannya. Tapi untuk saat ini Sinovac yang telah bekerja sama dengan Bio Farma adalah pilihan utama kita di Indonesia. Jadi kita harus tahu sebenarnya vaksin itu apa sih yang disuntikan. Itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi kita bermain secara logika aja, ibaratnya itu virusnya cacat gitu. Cacat dalam arti tidak memiliki tangan mungkin, tidak memiliki kaki. Jadi dia hanya dimasukkan ke tubuh dengan jumlah yang sangat kecil untuk membuat antibodi kita kenal. Itu aja. Jadi dia nggak akan bisa ngapa-ngapain di dalam orang dia cacat. Jadi tubuh hanya, oh ini sih musuh kita. Jadi ntar datang asupan yang baru, virus yang benar-benar masih hidup dan kuat gitu, masuk ke dalam tubuh, ya antibodi kita udah kenal, wah ini musuh gitu. Jadi dia nggak akan sempat lama-lama ngapa-ngapain di dalam, antibodi langsung kerubungin dia. Jadi dia tidak akan bisa berkembang biak ataupun menyebabkan kerusakan di banyak tempat gitu. Itu sebenarnya tujuan vaksin. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Dr. Jere. Jadi saudara, tadi kan sudah disampaikan vaksin itu seperti perlindungan bagi kita. Semakin banyak yang divaksin, maka imunitas kelompok akan cepat terjadi. Jadi kalau semua sudah sudah divaksin, ada seperti tudung, tentunya penyebaran COVID itu akan semakin dipersempit ruangnya. Ya. Kemudian ada tadi pertanyaan tentang oximeter. Saya mungkin saya yang bisa jawab ini ya, bantu. Ini oximeter. Ada yang pertanyaan, harus dibeli di apotek atau di online? Online juga boleh, saudara. Ya. Jadi kalau saudara isolasi mandiri, boleh beli ini. Jadi pakainya juga gampang dan juga nggak terlalu masukkan tangan. Nah, nanti akan bergerak. Nanti akan kelihatan saturasi oksigen. Ya, kalau dibilang tadi yang perlu kita isolasi adalah tidak boleh di bawah 95.
itu menunjukkan oksigen kita di dalam darah itu sudah sangat rendah. Nah, itu kalau oksigen dalam darah rendah, berarti di sel-sel itu rendah. Nah, berarti itu kan maka nanti disahkan kepada keparunya. Nah, seperti saya ini, hasilnya ini saturasi oksigennya 99%. Kemudian denyut nadinya 78. Ini bergerak. Ya, ini jadi saudara yang tadi bertanya boleh sama atau fungsinya. Ada lagi yang bertanya, ada juga yang bertanya tadi selama isolasi mandiri, apakah kita bisa beraktivitas? Ya, gimana dokter-dokter? Ya bisa, ya kan Pak Dokter, Ibu Dokter. Justru ada olahraganya, ya kan kalau saudara lihat saudara-saudara kita yang isolasi di rumah sakit juga, kalau saudara lihat mereka harus berjemur sambil pagi. Jadi harus aktivitas itu berfungsi dengan baik dalam pertukaran oksigen. Yang seperti ini Pak. Oh ya, untuk pertanyaan materi, nanti kami akan share kepada saudara contoh. Bagi yang peserta tim PKK, nanti kami akan kirim materinya di tim PKK Provinsi melalui Ibu Neneng. Dan bagi yang Dharma Wanita, akan kami kirim melalui Dharma Wanita Provinsi untuk di-share ke kabupaten kota. Bagi teman-teman yang dari PGLI, kami akan sampaikan pada yang di pusat supaya nanti akan disampaikan. Karena di sini ada dari Pelmas juga dari PGLI pusat yang hadir juga, ya, tentang materi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, kita sudah selesai dengan tanya jawab. Mungkin ada konklusi dari Dr. Esra, dari Dr. Josephine, mungkin saran penutup dari Dr. Jerry, mungkin Dr. Bakara, silahkan. Terima kasih moderator. Saya hanya mau memberikan gambaran tentang isoman itu. Kalau kebetulan ada di wilayah kita isolasi mandiri, pada umumnya ya mereka itu takut menceritakan dan takut bertemu siapa-siapa. Jadi kebetulan kami di wilayah kami ada dapat satu keluarga, orang tua, ayah, ibu dan 2 anaknya isoman. Jadi kami sekelilingnya itu berupaya untuk belanja kami titipkan ke mereka, jadi mereka tinggal masak seperti biasa di rumah. Apapun yang mereka butuhkan, mereka tulis di pagar itu. Jadi kami selalu ada di situ untuk mereka. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu, mereka itu dalam kurun waktu 2 minggu, ya, minggu pertama itu PCR-nya masih positif. Kemudian ke minggu kedua, ya, dia menjadi negatif, hatinya gembira. Kenapa? Karena di sekitarnya itu mensupport mereka. Jadi kalau misalnya kebetulan ada yang mendadak mereka butuh, mereka tinggal WA, SMS, semua pada datang untuk menjadi support. Jadi itu contoh bahwa memang kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang saling membantu dan itu harus kita lestarikan. Dan kalau ada kasus-kasus seperti itu di sekitar kita, ya tolonglah kita support mereka supaya mereka mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mereka kerjakan, sehingga wilayah kita itu cepat terhindar dari COVID-19 itu. Ini yang kami berbagi dan itu memang luar biasa dan hasilnya positif. Terima kasih moderator. Ya, silakan Dr. Esra. Ada konklusi? Ya, terima kasih moderator. Pada kesempatan ini untuk yang menjalankan isolasi mandiri, untuk kita mempunyai mindset pemikiran supaya tidak takut ya, karena banyak orang yang ngedrop imunnya atau imunitasnya mungkin menurun karena rasa takut yang berlebihan, karena melihat
hoax-hoax di media sosial kalau udah terkonfirmasi COVID-19 langsung pemikiran yang aneh-aneh. Waduh, pasti meninggal lah. Apalagi dengar di depan rumah ada suara sirine ambulan tiap hari ada 7 kali lewat. Itu mungkin ya di sekeliling kami ini, di daerah kami, rasa satu hari ada 7 atau 8 kali suara sirine. Itu juga membuat menjadi nyali kita jadi kecut, jadi down kita. Makanya dukungan teman-teman, ya, teman-teman, tetangga itu seperti Dr. Diasepin itu betul. Betul ya. Jadi, memberikan support yang positif kepada orang yang terkonfirmasi COVID-19 itu supaya terutama untuk menaikkan Imunitas, iya. Walaupun misalnya semuanya udah cukup, obat udah cukup, ya, vitamin udah cukup, tapi kalau rasa takut berlebihan itu respon terhadap obat itu jadi menurun. Makanya peran aktif kita yang ada di Zoom ini juga untuk membuat rasa takut dia itu jadi hilang. Ya, saya juga udah ya pernah alumni ya. Alumni saya itu di rumah sakit itu selama 14 hari. Saya bingung mau ngapain, mau ngerjain apa di sini. Yang biasanya tiap hari saya menghadapi kerjaan, ya, menghadapi pasien, di situ nggak ada kerjaan selain detensi, kemudian tidur, ya, kemudian baca-baca, nengok televisi. Jadi yang perlu kita yang menjalani isolasi mandiri itu, cobalah kita untuk membangun rasa imunitas kita, untuk membuang rasa takut itu. Rasa takut itu kita buangkan, ya. Itu yang hoax-hoax yang di media sosial jangan didengar. Yang penting kita yang beragama, ya, baca doa, kemudian berdoa, dan juga teman-teman minta dukungan doa dari teman-teman yang tim-tim doa semua yang ada. Saya rasa itu aja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir Dr. Jene, kesimpulan, konklusi. Kalau terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah masih bergabung di Zoom ini. Jadi saya harapkan kita berdoa bersama, ya, agar pandemi ini semua cepat berakhir dan bisa beraktivitas biasanya. Dan satu hal lagi yang sangat saya tekankan, COVID itu nyata, bukan suatu cerita belaka. Mungkin banyak sekarang orang-orang yang belum percaya, ya, karena kita nggak bisa melawan fakta, ya. Negara kita ini 200 juta jiwa, sementara yang terkonfirmasi itu masih jutaan. Jadi dengan rasio penduduk dan yang terkonfirmasi itu masih sangat jauh. Jadi itulah peran kita, orang-orang yang masih sehat, orang-orang yang punya latar belakang pendidikan dan beragama, harus saling mengingatkan dan saling menyemangati. Jadi adapun teman kita yang terkonfirmasi, kita nggak usah terlalu malah menjauhi, ya, itu bukan ciri khas seorang agama, betul, ya, NKRI apalagi. Jadi ya tetap kasih support. Jadi intinya masih bisa dilihat, masih bisa kita berbicara sama dia biar kembali lagi isolasi. Tapi pastikan jarak itu lebih minimal 2 meter dari dia, dan jangan menyentuh apapun yang dia sentuh ataupun ada kontak fisik langsung. Minimal jarak 2 meter dan sama-sama pakai masker. Jadi pasti kita mungkin kangen dengan keluarga kita yang sedang isolasi, ya, yang nggak usah terlalu parno sampai ngasih makanan pun sampai pakai gala, pakai tangan gitu, nggak perlu. Bisa dilihat langsung, buka pintunya dari jauh, halo, cepat sembuh ya, gitu. Yang penting jarak kita lebih dari 2 meter, karena teori virus itu sendiri tidak akan bisa, droplet itu tidak akan bisa terbang lebih dari 1,5.
meter. Jadi cari amannya kita buat 2 meter dan sama-sama pakai masker. Dan dengan catatan jangan menyentuh apapun. Nah, setelah dari situ mungkin pakai hand sanitizer dan cuci tangan ya yang pastinya, PHBS. Dan kemudian juga bagi rekan-rekan yang masih bekerja, masih ke kantor, setelah pulang dari kantor sebelum bertemu dengan keluarga sebaiknya mandi, letakkan pakaiannya itu di tempat yang telah disediakan. Jangan langsung memeluk anak ataupun bertemu sapa dengan keluarga, apalagi yang lansia ya, hati-hati. Karena mereka sangat rentan. Jadi lebih bagus setelah dari keluar rumah langsung mandi. Gitu, mandi, ganti baju. Itu sih saran saya. Dan jika ada keluhan yang tidak teratasi, jangan takut, hubungi saja dokter yang Anda kenal ataupun puskesmas terdekat ataupun telepon call center dari rumah sakit rujukan. Setiap provinsi pasti ada. Satgas pasti akan membantu. Itu aja. Jadi kita lebih terbuka, pemikiran kita juga jangan sempit, jangan mau dibungkus dengan hoaks-hoaks oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau nanti kita yang sakit, bukan mereka yang akan membantu kita. Mereka akan tertawa dengan perpecahan negara ini. Jadi saya mohon lebih bijak dalam menyaring informasi dan kemudian tetap lakukan prokes, dan kemudian jika ada keluhan seperti saya bilang tadi yang tidak teratasi, langsung aja ke fasilitas atau tenaga kesehatan terdekat. Begitu aja. Terima kasih. Salam sehat. Baik, terima kasih. Kemudian saya izin sampaikan, karena saya juga masih ada di Dinas Kesehatan Provinsi, saya mengamati data di Sumatera Utara, sekarang ini sedang puncak-puncaknya untuk COVID-19. Demikian juga di daerah Jawa dan Bali. Dan saya menyikapi data, bahwa data yang di kelurahan, di kecamatan, itu jumlahnya lebih kecil daripada yang terdata di puskesmas. Dan saya yakin bahwa yang tidak terdaftar juga lebih banyak. Maksudnya apa? Bahwa COVID ini adalah seperti fenomena gunung es. Kelihatannya sedikit, padahal di bawah itu semua sudah pada kena. Tetapi kenapa banyak? Karena tidak ada yang mau ngaku. Takut. Jadi saudara, kalau saudara mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, ciri-ciri COVID tadi itu, ada demam, ada batuk, ada flu, ada terganggu matanya, ada lemas-lemas, ada macam tadi ya, terganggu pernafasan, itu jangan deny dan mengatakan aku nggak apa-apa. Karena tanpa saudara ketahui, saudara menularkan orang lain. Ya, data yang kami lihat seperti itu. Dan sekarang ini memang saya melihat ada data se-Indonesia yang sedang marak itu. Kenapa begitu banyak adalah virus Delta sekarang sudah hampir menyeluruh di Indonesia. Virus Delta tersebut yang cepat sekali penularannya. Dan itu juga bisa kepada bukan hanya orang dewasa, tapi juga kepada anak, termasuk juga bayi, anak kecil. Ya, jadi ada pertanyaan tadi Ibu Loli, apakah ada kemudian dan meninggal. Sudah dijelaskan, diantaranya adalah putih-putih di parunya, ya. Jadi saudara jangan malu kalau kita sudah terkena COVID untuk mencari pertolongan, karena saudara kita nggak tahu apakah ada komorbid kita, nggak tahu. Dan kemudian saudara jangan terlambat untuk ditolong dan jangan malu. COVID itu aib, bukan aib saudara, ya, tapi itu ada. Nah, itu kesimpulan dari kita pada hari ini, bahwa yang isolasi mandiri harus dipastikan bahwa saudara tanpa gejala atau gejalanya ringan, tetapi harus isolasi 14 hari. Saturasi oksigen, apa yang dilakukan selama isolasi harus diperhatikan temperatur, vitamin dan makanan yang bergizi. Kemudian
itu harus ada dengan ventilasi baik, tidak dengan keluarga yang lain, ya seperti itu. Dan juga saturasi oksigen harus dipantau, obat dan apanya harus dipantau. Nah, apabila saudara kena COVID, maka saudara bisa melapor ke puskesmas setempat. Ya, ini ada Pak Dokter ini, harusnya dia jelaskan. Ke puskesmas nanti akan dilakukan pengobatan dan pemantauan juga oleh pihak puskesmas, ya kan Pak? Bahkan sekarang ini sedang dirancang yang namanya telemedicine, ya telemedicine sedang dirancang oleh tim Satgas Provinsi Sumatera Utara. Baik, kita cukup untuk dalam tanya jawab dan paparan. Terima kasih buat semua saudara. Terima kasih. Dan tambah satu lagi, saya lupa tadi. Oh ya? Jangan lupa vaksin, udah itu aja. Oh iya betul, jangan lupa vaksin ya. Betul Dokter Jere, pas gitu. Jangan lupa vaksin. Dan saudara, dengan adanya telemedicine ini nanti saudara, ya khususnya untuk yang Sumatera Utara yang saya sampaikan, ya tadi saya koordinasi dengan tim Satgas, yaitu nanti bahkan sudah akan dipersiapkan dokter pendamping. Satu dokter pendamping akan merawat 20 pasien. Dan di atas dokter pendamping nanti ada dokter penanggung jawab. Dokter penanggung jawab menanggung jawab 10 sampai 20 dokter di bawahnya. Nah, jadi saudara, bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan COVID ini adalah mari bergandengan tangan. Terus jangan malu kalau kita kena COVID. Dan kita boleh membantu teman-teman kita yang lain seperti PGLI yang serentak, yaitu apabila saudara di sini ada yang terkena konfirmasi COVID dan membutuhkan layanan kerohanian juga untuk didoakan atau apa, tim PGLI juga siap untuk menolong. Banyak hamba Tuhan yang akan siap untuk menolong, ya. Dan untuk nomor handphone Dr. Jere dan juga Dr. Esra, ini ada yang minta ini Pak Dokter. Boleh dari moderator aja. Oh, dari saya saja. Oke. Saya siap bantu. Oke, nanti silakan saudara. Standby, Bu Pendeta. Iya, siapa yang ingin konsultasi dengan Dr. Jere dan Dr. Esra, nanti akan kami share nomornya juga Dr. Josephine. Ya, jadi saudara-saudara juga, kita juga setiap pagi ada Zoom doa jam 5 pagi, boleh bersama-sama kita doa bersama-sama. Ya. Jadi demikian hari ini. Terima kasih buat semua pihak yang ambil bagian buat semuanya. Terima kasih buat Ibu Nawal, Edi Rahmayadi, terima kasih buat tim dokter, terima kasih buat tim PKK yang hadir, Dharma Wanita, PGLI dari seluruh Indonesia yang hadir. Dan sebagai penutup dan doa kami persilakan Bapak Edi Prayitno sebagai Ketua PGLI Wilayah Sumatera. Kami persilakan Pak Edi. Ya, Shalom. Terima kasih untuk Ibu Moderator dan juga seluruh pembicara, khususnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Politis. Pemaparan yang luar biasa yang bisa kami dengar hari ini. Dan kami berharap bahwa ini bukan yang awal, tetapi bisa dilanjutkan nanti mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang seperti ini di waktu-waktu yang akan datang. Karena kita perlu untuk kemudian menyampaikan dan mensosialisasikan bagaimana cara kemudian penanganan COVID-19, baik secara obat-obatan maupun juga secara mental dan kemudian cara olahraga dan lain sebagainya. Nah, terima kasih untuk semuanya, untuk kehadiran dari bapak-bapak, demikian juga untuk Ibu Gubernur yang berkenan untuk memberikan kata-kata sambutan. Demikian juga terima kasih untuk Pak Roni, beliau adalah pemimpin kita, Ketua PGLI Nasional. Mari kita bersama-sama akan menutup pertemuan kita dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hingga malam ini kalau kami boleh bersekutu bersama-sama melewati media daripada Zoom ini dan kami boleh memperoleh pengetahuan, pengertian tentang isolasi secara mandiri maupun juga penanganan daripada COVID-19. Kami berdoa kiranya apa yang kami dengar hari ini
memberikan keuntungan bagi setiap kami. Kami berdoa, ya Tuhan, mari anugerah-Mu kiranya turun dengan berlimpah-limpah untuk Provinsi Sumatera Utara, setiap kota, kabupaten, dan daerah-daerah yang ada di wilayah daripada Provinsi Sumatera Utara. Kami berdoa kiranya semuanya ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk Bapak Gubernur, untuk Wakil Gubernur, dan seluruh staf daripada Pemprov Sumatera Utara, baik yang ada di pusat maupun sampai di daerah-daerah, kiranya semuanya dalam perlindungan Tuhan dan ada di dalam berkat daripada Tuhan. Kami berdoa kiranya hikmat senantiasa Tuhan percayakan kepada pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa untuk tim medis yang menangani pandemi daripada COVID-19. Lindungi hamba-Hamba-Mu daripada yang jahat. Dan kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi hamba-Hamba-Mu, sehingga hamba-Hamba-Mu mampu bekerja dengan luar biasa untuk memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan kesehatan bagi setiap masyarakat yang saat ini sedang dilanda dengan pandemi daripada COVID-19. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang isolasi mandiri, bahkan yang sakit, yang saat ini dirawat di rumah sakit yang ada. Kiranya Tuhan, kesembuhan yang sempurna, pemulihan, itu terjadi untuk saudara-saudara kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk pertemuan daripada Zoom Peduli Kasih PGLII Sumatera Utara. Dan kiranya setiap kami beroleh berkat daripada-Mu. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya menyertai perjalanan kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Baik, mungkin bisa dibuka videonya, kita akan foto bareng. Nah, bagi saudara juga yang tim PKK bisa menjadi dokumentasi, juga yang dari PGLII, yang boleh. Mari Pak Tris boleh foto, Pak Surip boleh foto. Silakan Pak Surip pandu. Ayo, silakan Pak Surip boleh pandu, silakan. Oke. Boleh buka semuanya. Ada satu slide saja, sudah pada yang keluar ya? Iya. Masih baru loading kameranya. Oke, dia cuma satu slide ini yang ada buka kamera ini, yang lainnya nggak open cam mungkin. Oh, jadinya akan 2 slide ini nanti. Karena 78 masih ya. Iya, udah banyak yang keluar ya. Oke, kita akan satu masih ada yang baru buka kamera ini. Jaringan mungkin ya, jadi agak lambat. Oke, satu lagi. Bentar ya, Bapak Ibu sabar ya. Oke, 1, 2, 3. Cuman satu slide ya yang open cam, yang lainnya nggak open. Salam sumut berdampak, salam sumut berdampak. Gimana itu? Oke. Salam sumut berdampak. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, semuanya terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Boleh dibuka mic-nya semuanya, boleh bersosialisasi. Terima kasih Pak.